Salam, perkenalkan nama lengkap saya Yanti Konganawan, NIM 19190050, Prodi Akuntansi kelas A. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Berdasarkan PSAP 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan anggaran, 2. Laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Perlu digarisbawahi bahwa untuk laporan perubahan SAL dan laporan arus kas atau LAK hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam setiap laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut. 1. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya. 2. Cakupan entitas. 3. Periode yang dicakup. 4. Mata uang pelaporan. 5. Satuan angka yang digunakan. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan laporan operasional untuk memperoleh informasi. 1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan. 2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. 3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 4. Mengenai penurunan ekuitas atau bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas atau bila surplus operasional. Yang berikut neraca. Sebuah neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format laporan perubahan SAL yang diberikan oleh Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pemerintah provinsi, kabupaten atau kota
laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2010 dan 2020. Uraian bisa kita lihat yaitu 1. Saldo anggaran lebih awal. 2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. 3. Subtotal atau 1 tambah 2. 4. Kosong. 5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA. 6. Subtotal atau 3 tambah 5. 7 kosong. 8. Koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya. 9. Lain-lain. 10. Saldo anggaran lebih akhir atau 6 tambah 8 tambah 9. Yang berikut laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Berikut format dasar dari sebuah laporan arus kas. Dapat kita lihat yaitu arus kas dari aktivitas operasional, ada arus kas masuk, arus kas keluar. Berikut arus kas dari aktivitas investasi, arus kas masuk, arus kas keluar. Berikut arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas masuk, arus kas keluar. Yang berikut arus kas dari aktivitas transitoris, ada arus kas masuk, arus kas keluar. Kenaikan atau penurunan kas, saldo awal, dan saldo akhir kas. 1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih, aktivitas operasional merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi entitas dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 1. Penerimaan perpajakan, 2. Penerimaan negara bukan pajak, 3. Penerimaan hibah, 4. Penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah yang investasi lainnya, 5. Penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendaftaran luar biasa, dan 6. Penerimaan transfer. Yang berikut arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 1. Pembayaran pegawai, 2. Pembayaran bayar, 3. Pembayaran bunga, 4. Pembayaran subsidi, 5. Pembayaran hibah, 6. Pembayaran bantuan sosial, 7. Pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, 8. Pembayaran transfer. Yang berikut aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang akan ditunjukkan untuk memperoleh dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara aset. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan aktivitas kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari 1. Penjualan aset tetap, 2. Penjualan aset lainnya, 3. Pencairan dana cadangan, 4. Penerimaan dari investasi, dan 5. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. B. Arus kas keluar kas
Aktivitas investasi terdiri dari 1. Perolehan aset tetap, 2. Perolehan aset lainnya, 3. Pembentukan dana cadangan, 4. Penyertaan modal pemerintah, dan 5. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang akan berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan peroleh atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain 1. Penerimaan utang luar negeri, 2. Penerimaan dari utang obligasi, 3. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Yang berikut arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain 1. Pembayaran pokok utang luar negeri, 2. Pembayaran pokok utang obligasi, 3. Pengeluaran kas untuk pinjaman kepada pemerintah daerah, dan pengeluaran kas untuk pinjaman kepada perusahaan negara. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas masuk dari pemerintah transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dan dari bendahara pengeluaran. Arus pengeluaran kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat pemerintah membayar untuk diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara daerah. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal sebagai berikut. 1. Informasi umum tentang entitas laporan dan entitas akuntansi. 2. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi yang dan kejadian yang penting lainnya. 5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan 7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.